Halo. Halo, selamat Bosan. pagi. Pagi. Selamat malam Indonesia Raya. Malam. Bagaimana? Piye. Nasibmu bagaimana hari ini? Apakah sehat walafiat? Alhamdulillah sehat. Masih hidup. Semangat. Tapi ada sesuatu, just something. What? Just something. What's that? Just something like that. What's that? Something wrong. Saya Hamil? no. Enggak lah. Ya. Aku Mbak. Ya. Bar apa iki maksudnya aku iki bar kapusan duit tapi kudu arek kuwi. Iki koyo undian ngono. Aku terlalu bodoh. Nasibmu. Aku terlalu bodoh Mbak. mengikuti undian kuwi mau. Piye ceritane? Ceritamu Tapi itu ya selalu wis gak semangat apa-apa sih, untukku. ya, lek sampean mau bodoh-bodoh nih aku gak apa-apa karena Pancen yo. yes, I'm crazy. I'm really. Aku seneng karo dirimu ya. Pokoknya lek enek berita teko dirimu aku seneng. Pasti ada sesuatu yang baru dan itu aneh, nyeleneh, unik lain daripada yang lain. Banget. Diomong pinter tapi kenapa? Sangat-sangat bodoh. Piye Oh ceritane? my god. Awal mula ceritanya bagaimana? Toh, tapi ya wis gak apa-apa ya sampean guyu. Aku ki ora wani cerita sapa-sapa, Mbak. Koncoku barang renek tak critani. Hah? Awalnya sih ra pengen cerita aku, karena aku tahu aku engko diomong aku ki goblok, gendeng ngono lho. Aku kan oleh SMS. Selamat. Anda memenangkan hadiah dari Alibaba Group. Ini karena nomor Anda terpilih intinya ini nomor paling tercantik ngono kan ya. Terus awalnya ini gak tak reken. Terus mari ngono. Apa iki DE WA terus. Bahasa Indonesia. Tak tanggepi, Mbak. WA-ne bahasa Indonesia, tulisannya. Hah? Tulisannya bahasa Indonesia. Tulisannya bahasa Indonesia. Terus? Anda terpilih wilayah Hong Kong, maksudnya yang dipilih lagi Hong Kong, Taiwan, Malaysia. Hong Kong, Malaysia, Singapura ya. Terus aku tak klik, silakan Anda ketik yes dan berikan nomor pemenang Anda dan nomor telepon Anda dan nama. Lah, bodohku ki tak klik, aku ki WA ning nomor sing diarahkan kuwi mau. Tak klik namaku, kode, terus nomor teleponku, nomor WA. Terus oke. Aku ki ditelepon terusan. Nah, ditelepon ki yo DE ngomong, "Selamat ya Bu, Anda memenangkan hadiah dari Alibaba Group." Dia mengatasnamakan Alibaba Group Indonesia. Loh, terus tak tanggepi, emang hadiah apa ya Pak? Anda memenangkan hadiah uang senilai 80.000 dolar Hong Kong. Loh, ini benarkah Pak? Iya, ini benar Pak. Ini benar Bu, ini real. Ini rezeki Ibu. Ini intinya ki rezeki kuwi. Terus DM ngomong atas nama Tuhan, atas nama wis ngono kuwi. Terus wis tak pateni. Terus DM ngomong meneh, apakah Ibu mau menerimanya? Loh Pak, ini benar-benar real Pak. Ini benar-benar real. Dan aku ki terlalu bodoh banget. DM ngomong, jadi itu bukan uang sedikit ya Bu, itu uang banyak. Jadi Ibu harus memenuhi syarat-syaratnya. Apa? Kalau saya untuk mengirimkan uang, saya tidak mau. Aku harus ngomong koyo ngono Mbak. Terus pada akhirnya aku ki dikenek nih. Iya Bu, sebenarnya syaratnya memang
itu Bu, Ibu harus membayarkan uang 1.200.000. Itu Ibu harus memberikan kepada pihak bank. Nah, dek iki meyakinkan aku bahwasannya iki enek barcode Bank Indonesia, terus Alibaba Group, terus barcode kepolisian kuwi mau ki lembarane ki dikirim ning aku. Dan itu ada tertera tulisan bahwasannya ketika kita mau dana itu cair, kita harus melengkapi syarat itu. Dan pada akhirnya aku ki gelem wisan transfer 1.200.000. Oke, dia menyuruh saya untuk menandatangani di bawah resit dan nama saya, menyantumkan nama saya. Wes tak kirim Mbak. Jebret, iki sore-sore. Kejadiannya tanggal 9 Januari. Ya, Januari. Nah, pada akhirnya wis tak transfer sisuke meneh. Mengirimkan lampiran. Saya harus menyelesaikan uang sebesar 7.750.000. Itu wis iki tulisannya iki yo enek keterangan polisi. Pada akhirnya aku gelem nglakoni meneh, Mbak. Transfer meneh 2 juta. Transfer 2 juta aku. Marino terus dia ngomong nggak masalah transfer 2 juta. Terus dia menanyakan kepada saya, kamu mau diantar di rumah apa langsung ditransfer? Nah, aku kan wedi lek masalah transfer. Yuk, ya Anda mengirimkan itu silakan dikirim ke alamat rumah majikan saya. Nah, wis dhek njaluk alamat. Njaluk alamat kuwi mau dhek yo ora njaluk fotokopi paspor opo-opo yo ora. Fotokopi foto KTP pun yo ora njaluk. Ming namaku tok kuwi mau karo alamat majikan. Nah, wis oke. Kuwi mau dhek ngomong neng aku, ngancem aku lek gak dilunasi, iki wis ibaratnya udah tinggal selangkah lagi. Kalau ibu tidak melunasi, itu bakalan kita kasuskan Bu, ngomong kaya ngono. Karena ibu sudah membohongi kita. Karena ini tinggal sedikit lagi, tinggal selangkah lagi. Ibu apakah bisa menyelesaikan pelunasan ini? Wah, malah tekon dindi. Aku goblok. Tak transfer 2 juta, 2.300.000, 1 juta, terus 3 juta, 1.500.000, 700, terus 200 terakhir gue. Sore gue 200. Kita tinggal selangkah lagi kita sudah merapat Bu. Kita jam 6 sudah sampai tempat ibu, ngomong kok ini. Karena ada polisi lah. Gue iki enek suarane polisi Wan. Wiu ngono ya. Terus dia ngomong, apakah ibu bisa? Apakah ibu mau bicara dengan pihak kepolisian? Nah, mau aku dikek nih Mbak, dia ngomong bahasa Inggris. Dan aku ki rasanya terlalu bodoh, aku percaya. Nah, pada akhirnya aku pelunasan terakhir kui pengiriman 200.000. Nah, sampai jam 6 sore tak enteni, tak WA, gimana Pak, gimana? Gak enek balesan, tak telepon bolak-balik gak diangkat. Pada akhirnya tak telepon terus, diangkat. Sebentar ya Bu, Ibu jangan menelpon terus. Ini kita lagi merapatkan masalah ini, ngomong-ngomong. Wis gak tak telepon. Tak enteni, aku wis adem anyes wisan ya. Adem anyes kok ora nek kabar. Wis iki penipuan iki. Aku terlalu bodoh. Saat kuwi aku ora ngomong ibu bapakku. Aku ora ngomong. Aku ora ngomong sapa-sapa. Wis tak gawe dhewe. Jan rasane kok wong stres aku. Duit mlebu sak begitu oke. Pada akhirnya wis ngilang ya beberapa hari. Dan pada tanggal 24. Tanggal 24. Enek wong sing ngabari aku meneh, Mbak. Piye? Menelpon aku. Maaf Bu, tolong diangkat. Ini kita dari Alibaba Group. Kita mau menyelesaikan dana bantuan ibu. Aku ngomong, sudah Pak, saya stop sampai di sini. Saya merasa tertipu di sini. Loh Bu, nggak ada yang menipu Bu. Itu pihak pengurusan yang pertama itu memang ada penggelapan dana Bu. Dan dia
sekarang ditangkap di kantor polisi. Sekarang ini kasusnya lagi ditindaklanjutkan dan saya diutuskan pihak kantor untuk menelpon ibu untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau ibu mau ini diselesaikan, mohon kerjasamanya Bu. Terus kerjasama apa lagi Pak? Saya sudah habis uang banyak loh Pak. Perkiraan ada 9.700.000 loh Pak. Uang saya masuk di kantong Bapak. Bukan kantong saya Bu, itu rekan saya yang satunya yang dia menggelapkan dana. Sebenarnya itu tidak sampai segitu banyaknya Pak. Ngomong kayak ngono gitu, tidak segitu banyaknya meminta uang di Mbak gitu. Sebenarnya itu cuma 2.200.000 itu sudah cukup ngono. Ya, goblokku meneh tak tanggepi. Terus Tak tanggepi terus dia ngomong, jadi ini Bu ya, jadi kalau Ibu mau dana itu cair, silakan Ibu bekerja sama dengan saya. Saya akan mengusahakan dana itu cair secepatnya. Terus aku gini, saya maaf ya Pak, ya saya tidak bisa untuk mentransfer lagi. Saya sudah habis-habisan uang di sini. Saya rela menghabiskan tabungan saya dan pegangan saya di sini saya transferkan ke rekan Bapak. Terus dia ngomong, ini bukan uang Bu, nanti saya akan jelaskan, Ibu ikutin saja prosedur dari saya. Pada akhirnya dia njaluk pulsa, dia memintanya pulsa sebesar 100.000, 100.000 duit Indo ya, pulsa Indo. Goblokku tak transfer. Pada akhirnya dia ngirimi brosur meneh. Ngirim brosur meneh kuwi mau ya kuwi enek atas nama Bank Indonesia, pihak kepolisian dan Alibaba Group dan bla 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 bla. Lah tak delok ning Google iki memang kuwi iki enek ngono lho. Lah tak pikir kan ya memang gak ngapusi ngono. Terus akhirnya aku dikongkon transfer meneh 250 itu mintanya pulsa, tak transfer pulsa 200 meneh, 250, jadinya 350. 350 pada akhirnya ini nanti jam 5 resipnya saya akan kirim, sudah ada pentransferan di ATM Ibu. Tak anteni ngasih jam 5 lebih. Terus dia ngomong, tunggu 30 menit lagi ya Bu, ini segera selesai ngomong. Terus tak anteni ki pada akhirnya ngirim bukti resip di aku senilai 100.058. Ada atas namaku, nomor bankku, terus nomor nama pengirim, karo nomor ATM pengirim di tanggal 23. Iki enek tanggale Yohan Risite iki mau. 23 Januari lagi ndek iki no? Iya, 23 Januari lagi di ini. Pada akhirnya itu sudah resipnya sudah saya kirim ya Bu. Sekarang Ibu silakan dicek di banking Ibu atau di ATM. Maaf, saya nggak punya banking. Tapi Ibu bisa keluar nggak untuk mengeceknya? Karena ini sangat-sangat penting Bu. Dan gobloknya aku ki metu Mbak. Aku metu ning Almirati, aku kan nggih bank BNI. Tak cek. Loh Pak, nggak ada masuk Pak. Oh, saldo Ibu berapa? Memang ning saldoku ki menggari 180. Yang bisa Bu, itu harusnya di ATM Ibu harusnya ada uang 1.500.000 baru bisa masuk loh. Pak, setahu saya kita dapat pengiriman uang 1M, 2M, meskipun saldo kita tinggal segitu, itu masuk. Tapi ini beda Bu, ini nggak bisa. Wah, pada akhirnya Ibu bisa nggak untuk mengisi di ATM Ibu sendiri untuk menambahkan 1.500.000 saja Bu? Saya nggak bisa Pak. Ibu sekarang pegang uang tidak? Saya pegang uang 500 ini. Itu aja coba dimasukin di ATM Ibu sendiri. Coba Ibu kirimkan uang itu ke ATM Ibu sendiri. Pada akhirnya aku ya wis manut tak kirim ning ATM ku dhewe. Aku mlayu ning Kos WB, bengi-bengi kuwi. Mlayu ning Kos WB bengi-bengi. Pada akhirnya tak kirim dhewe ning ATM ku. Lah tak kirim dhewe ning ATM ku ki
gak cukup saldoku. Dia ngomong masih belum cukup Bu. Coba Ibu gini aja, kita bantu Ibu mengirimkan uang itu ke ATM kita. Nanti setelah itu berapa menit langsung bisa masuk ke ATM Ibu. Nah, goblokku ki nganu enggak tak lakoni. Tapi alhamdulillah iki mau yo. Sampai 5 kali ki nggak bisa masuk di ATM dia. Balik terus. Resite ki gak gelem muncul. Dan tak cek saldoku sih utuh. Ora kelok. Pada akhirnya terakhir kali tak lakoni meneh. Gak gelem masuk meneh. Enek iki sing gepuk aku rasane ning ATM iki suwep pire sapa-sapa to. Aku ki sok weden. Waduh manis kae. Akhirnya aku melayu toko ATM, toko ning pos WBB ning BNI aku melayu melayu metu. Aku ngomong nih, maaf Pak, saya ketakutan, saya nggak bisa Pak. Saya di situ sendiri, ini udah malam Pak. Kalau bisa selesaikan besok saja Pak. Oh ya nanti saya kabari, saya mau bicara langsung kepada pihak pengurus ya Bu ya. Mohon ditunggu. Terus telepon meneh. Maaf Bu, ini sebenarnya nggak bisa Bu, ini harus diselesaikan sekarang sebenarnya Bu. Kalau tidak, itu nanti hangus Bu. Itu nanti rugi di Ibu dan rugi di kantor. Ibu nggak memegang uangnya dan pihak kantor pun juga kehilangan uang. Terus gimana Pak? Saya nggak bisa, ini sudah malam. Saya sendiri juga kerja. Terus iki sampai jam 10 Mbak. Aku jam 10 itu aku balik, aku terusan numpak kereta. Terus Telepon aku terus. Dia ngomong, jadi jalan satu-satunya gini Bu, ini harus dikunci Bu. Kalau tidak dikunci ini bakalan hangus uangnya ngono. Nah terus apa lagi yang harus saya lakukan Pak? Coba Ibu mengisi saldo sebesar 300.000 untuk mengunci dana itu. Dan goblokku meneh yo tak isi loh Mbak. Iya zaman. Tak isi 300 iki. Terus? Pada akhirnya aku nelpon Bank BNI untuk menjelaskan. Mbak, aku boleh minta informasi nggak? Iya Mbak, ada apa? Mbak, saya mau tanya, ketika kita tuh dapat transferan ibarat 100 juta gitu ya, di ATM saya tuh cuma ada dana 180.000. Apakah itu tidak bisa masuk karena harus ada uang 1.500.000 minimnya baru bisa masuk? Enggak Mbak, jadi maupun saldo kamu kosong, nggak ada apa-apanya, kalau ada transferan 1M, 2M maupun 3M itu tetap bisa masuk. Nah, terus itu katanya nggak bisa masuk karena saya nggak ada saldo sebesar 1.500.000 Mbak. Ya itu yang yang bermasalah itu bukan ATM, bukan dari BNI, itu pihak pentransferannya. Terus boleh saya minta resitnya yang katanya transfer ke Mbak itu. Terus tak kayak bukti resitnya. Mbak ini penipuan, ini resit abal-abalan, ini editan Mbak. Ini dia maksudnya iki dia ngetik dhewe resite iki. Wes teko kuwi aku wes lemes. Astagfirullahaladzim, lemes aku Mbak. Aku sebegitu bodoh ya aku kok gelem kaya ngono. Aduh. 24 juta yang pertama kita selamatkan. Gara-gara kamu kemarin kena tipu-tipu. Sekarang kita nggak bisa menyelamatkan karena kamu sebelum melakukan apa-apa, ada info apa-apa, nggak tanya-tanya ke kita. Selepas kejadian baru cerita. Yo gak popo, aku guyu lek yo oleh to. Yo guyu wis ra popo. Tapi ki guyu ki sebenarnya aku sangat prihatin sama kamu loh. Den Ayu, wong sing ayu dhewe. Wih, 1 juta digawe ngopi enak, Lek, diamput. Aku ki mungkin ngene Mbak yo. Piye? Mungkin iki teguran dari Tuhan. Perlakuanku mbiyen. Aku jadi bejat. Mungkin selama aku hidup di dunia aku nggak pernah amal ngono lah. Jadi aku mungkin ini teguran gitu. Enggak, woi. Ngamalnya jangan dengan orang seperti Ya, itu. sampean itu ya kalau ada memutuskan sesuatu sekarang posisinya itu labil, telepon dulu. Kayak kemarin itu ngomong telepon dulu. Telepon sampean ngono lho.
Ya enggak, karena dia enggak mau telepon. Kemarin itu kita udah cegah, makanya dia enggak mau telepon. Loh, lah iya, kan bagus toh dicegah. Terus jadinya aman. Lah kok sekarang dibaleni maneh gitu loh. Wis jelas-jelas barang-barang seperti itu barang nggak gena nek sampean sedekah, wehno aku lah tak arahno sedekah sing bener dan ora sampai sakmono. Lah yo. 1 juta 2 juta cukup lah pola sedekah 1 juta wong gak jelas. Kan mambengi bojoku ngomong, aku kan takon karo bojoku. Piye kabar? Nek kabar meneh. Ya wis esuk-esuk ditelepon. Sik arepe iki mang greneng-greneng nek sampean WhatsApp. Yo jan nganu yo, pas banget yo. Bukan, sampean itu sekali lagi lah. Ora enek wong sing dijak omongi nek mutusin sesuatu yo aja diputusno dhewe. Nek ngono iku kan yo eman-eman kringete. Enggak apa-apa nek misale sampean ngekekno sedekahe nang ngone ibuke sampean mbok ngomong ngendum-ngendumno tangga-tanggane mangan sego berkat kek opo kan enak. Lah nek ngene iki wis jelas barang-barang koyo ngono aku nggak ngerti sampean kenapa harus labil gitu loh. Jadi galau dia tuh galau. yo galau tapi kan iso telepon gitu loh. Jadi apakah kita ngomong tak kongkon blokir itu kita marah? Enggak, kita kan berusaha menyelamatkan gitu loh. Karena hal-hal kayak gitu itu pasti nggak bener. Dan sampean ditelepon diterusno malah sampai metu direwangi tretekan. Terus pertanyaan saya itu apa yang ada dalam Aduh. Aku ora tau libur aku. Soale lek wis sampean relax. Ojo saiki. Tapi yo butuh kerilekan jane yo. Nah, gawakno nang ngene tukang bekammu lho, Buyan. Dijak bekam pisan. Awake diramut, pijet apa iku Buyan? Ambek awakmu. Aku puntur to. Pijet sing wingi lho bekam. Dijak. Yo gak apa-apa jan. Ngono lho ben awake seger, ben awake penak. BBE nek tukang ndongone barang kan. Wong awakmu didongani yo koyo kesurupan ngono sirene. Aku puntur. Hei, masuk. Loh, kok wis teko kene? Iya, lawan kan udah ganti baju. Lah jarene nek MTR Taiwan. Pak ketemu neng kono. Ketemu neng kono. Mulai nang kene dhisik, sarapan dhisik. Ya Allah. Kok leren mlayu-mlayu ro. Niat ngene iki. Niat Ya lah, udah apa gak kamu niat? wis. Oke. Lah aku Kita kan akhiri kawanan dulu. kesane jam 7. Heeh. Saya pun Oke. kawan pengen aku kawanan malahan sing Ya wis. Ya wes semangat ya. Ora dianu-anu kene iki ngenteni dirimu kok. Biasane rene kabeh dhisik kok. Waalaikumsalam, semangat yo. Ora masalah mau jam